Bab 452 Saat kritis. Makhluk jahat, beraninya kau menghancurkan formasiku. Meng He meraung marah melihat ini. Formasi teleportasi kuno yang mengarah ke wilayah bintang ini sangat penting bagi suku air, dan dia bertanggung jawab untuk menjaganya. Formasi ini tidak boleh hilang. Kilatan cahaya hitam berkelebat di tangannya, dan sebuah bendera hitam besar muncul. Bendera itu dipenuhi dengan pola spiritual yang sangat misterius. Saat berkibar, bendera itu memancarkan semburan cahaya air hitam pekat, memperlihatkan senjata magis tingkat tinggi. Pada saat yang sama, cahaya keemasan tiba-tiba meletus dari pulau hitam yang berjarak puluhan mil. Terdengar suara, boom, yang keras. Cahaya biru melesat keluar dari dasar laut dan, dalam sekejap, membubung tinggi di atas pulau. Cahaya itu meredup, memperlihatkan sebuah kuali biru raksasa berkaki 3, mulutnya menghadap ke bawah. Terdengar ledakan, aliran cahaya biru melesat keluar dari kuali, saling melilit di udara, membentuk perisai biru raksasa yang menyelimuti seluruh pulau, seketika meredam cahaya keemasan itu. Wajah para suku air Laut Cina Timur yang mengelilingi pulau, dipimpin oleh Xiangzu dan wanita muda berbusana istana, berubah drastis. Oh tidak, Tuan, sepertinya benda suci itu bertingkah aneh lagi. Xiangzu segera melompat ke udara, suaranya mendesak. Jangan panik, Zuer. Kuali Dewa Laut milik Tetua Agung ada di sini untuk menekannya. Benda suci itu tidak bisa lolos. Semuanya, dengarkan. Aktifkan formasi segera. Aku akan mengirim pesan kepada Tetua Agung, memintanya untuk segera kembali. Seru wanita cantik berbusana istana. Ya, seru Xiangzu. Makhluk air lain di sekitar mereka mengaktifkan bendera dan cakram formasi mereka. Dengan aliran mana yang deras di dalam tubuh mereka, mantra-mantra beterbangan dari cakram-cakram itu. Namun pada saat ini, cahaya keemasan meletus dari seluruh pulau, tiba-tiba menjadi menyilaukan. Dengan ledakan keras, di depan mata semua orang, pulau hitam itu, seperti terakhir kali, hancur berkeping-keping, mengirimkan puing-puing beterbangan dan menampakkan tongkat emas raksasa di dalamnya. Tongkat itu mengeluarkan suara dengungan, lalu tiba-tiba menyusut, berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, membubung ke atas. Di udara, kuali biru berkaki 3 itu terbang melintasi permukaannya, tiba-tiba menekan ke bawah. Dengan dentang yang menggema, kuali biru berkaki 3 itu tiba-tiba terlempar ke belakang oleh cahaya keemasan yang melesat ke langit. Kemudian, dengan suara retakan muncul di perisai cahaya yang luas itu, dan perisai itu pecah dengan dentuman keras. Sebuah tongkat emas raksasa membubung ke langit, lalu berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, terbang menuju susunan teleportasi kuno. Di dalam istana tempat susunan teleportasi kuno itu berada di dasar laut. Simu berada di sudut susunan sihir. Pisau besi meteorit dan tongkatnya tanpa sadar telah berubah menjadi modao, menari liar di hadapannya seperti kincir angin, menghalangi napas naga emas yang mendekat. Aliran api keemasan dan hitam berputar ke segala arah. Wajah Simu memerah, dan cahaya merah tua bersinar terang. Ia telah mengerahkan seluruh tenaganya, tetapi keringat dingin masih membasahi dahinya, dan getaran yang dalam menggetarkan hatinya. Saat itu, darah dan esensi seluruh tubuhnya tiba-tiba mendidih, seolah-olah ia akan terbakar. Meskipun perasaan itu hanya sesaat, ia dipenuhi dengan perasaan aneh yang tak terlukiskan.
Pada saat itu, suara deras air bergema di telinganya. Kemudian, kilatan cahaya hitam muncul di depan matanya. Hamparan cahaya hitam pekat berputar turun dari jarak dekat, mengenai napas naga dan langsung menyerap setengah dari kekuatannya. Ekspresi Simu melembut, dan dengan teriakan keras, sesosok kera merah muncul di belakangnya. Dengan satu tangan terkepal, ia menyerang dengan pukulan yang kuat. Boom! Sebuah tinju merah tua yang besar, sepanjang 30 atau 4 kaki, melesat keluar, mendarat di napas naga emas, menghancurkan keduanya. Bersamaan dengan itu, Raja Keracang, di sisi lain formasi, mengayunkan tongkat biru panjangnya yang panjang, menghancurkan cahaya keemasan yang bersiul. Kilatan cahaya hitam muncul, dan di atas Simu dan yang lainnya, sosok Meng He muncul. Saudara Meng He, terima kasih banyak. Gumam Raja Keracang. Aku hanya melindungi formasi teleportasi kuno. Aku akan menyelesaikan masalah menarik monster ini nanti. Meng He mendengus dingin. Tetua Agung, hati-hati. Naga emas ini bukan makhluk dari bintang laut biru kita. Ia adalah klon dari monster aneh dari wilayah antar bintang. Ia telah memburu kita selama beberapa waktu. Jika kita membiarkannya tetap berada di bintang laut biru, wujud aslinya akan muncul, membawa bencana dahsyat ke seluruh planet, seru Simu. Meng He mengerutkan kening mendengar ini. Beraninya kau menghancurkan rencanaku. Ayo kita mati bersama. Saat mereka bertukar kata, tubuh naga emas raksasa itu bersinar dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Kemudian, wujudnya memudar, dan 3 naga emas identik muncul dari sekelilingnya dalam kilatan cahaya keemasan. Namun, ketiga naga emas ini tembus cahaya, mirip dengan semacam kemampuan klon. Bahkan sebagai klon, aura mereka mencapai puncak peringkat bumi, sedikit di atas peringkat surga. Setelah gerakan ini, cahaya keemasan naga emas meredup drastis. Dengan raungan rendah, ketiga klon naga hantu menerkam Simu dan 2 lainnya. Tanpa sepatah kata pun, wujud asli naga emas menerjang formasi teleportasi. Simu dan 3 lainnya menyaksikan pemandangan ini, wajah mereka berubah drastis. Namun sebelum mereka sempat bereaksi, ketiga klon naga itu telah menerkam mereka. Ekspresi Meng He berubah drastis, dan dengan raungan keras, kilatan cahaya hijau mengelilinginya, memperlihatkan 4 bendera formasi hijau setinggi setengah manusia. Ia melambaikan tangannya berulang kali, lalu melepaskan aliran esensi darah. Dikendalikan oleh mantra di tangannya, esensi darah itu terbagi menjadi 4, masing-masing menyatu menjadi 4 bendera formasi, menyebabkannya bersinar dengan cahaya hijau yang cemerlang. Perisai hijau raksasa yang mengelilingi istana memancarkan semburan cahaya hijau sebelum tiba-tiba menghilang. Detik berikutnya, cahaya hijau menyambar formasi teleportasi medan bintang kuno, dan sebuah perisai hijau setengah bola seukuran rumah tiba-tiba muncul. Perisai itu identik dengan yang mengelilingi istana, tetapi lebih padat, versi perisai yang diperkecil, menyelimuti formasi teleportasi, Simu, dan 2 lainnya. Boom! 3 naga hantu dan wujud asli Aozu menghantam perisai bulat itu dengan keras, membuatnya berkedip, tetapi perisai itu berhasil menahan benturan. Di dalam perisai, ketiga orang itu menghela napas lega setelah menyaksikan ini. Aozu, sang naga emas, melotot marah, dan melepaskan raungan yang dahsyat. Pada saat itu, seberkas cahaya biru melesat dari kejauhan,
memancarkan aura yang tak tertandingi kekuatannya, menyaingi kekuatan naga emas. Ternyata itu adalah makhluk tingkat surgawi lainnya. Ekspresi Simu, dua lainnya, dan Aozu berubah saat mereka melihat ke arah mereka. Siapa ini? Mata Simu berkilat dengan cahaya keemasan. Bahkan dengan kekuatan supernaturalnya, ia tak dapat mengenali sosok yang datang melalui cahaya biru. Cahaya biru itu dengan cepat mendekat, lalu meredup, menampakkan seorang pendeta Tao berambut putih yang mengenakan jubah bagua biru. Tuan Wu Chen, saat melihat pendeta Tao berambut putih itu, ekspresi Raja Chang Yuan dan Simu berubah. Pendatang baru itu tak lain adalah Tuan Wu Chen, pemimpin Sekte Abadi Tongtian saat ini. Pakar tingkat surgawi lainnya, Simu mengerang dalam hati melihatnya. Dalam sekejap, para ahli tingkat surgawi muncul satu demi satu. Kini, dengan tambahan Raja Chang Yuan, 4 ahli tingkat surgawi hadir secara bersamaan di tempat kecil dan terpencil di dasar laut ini. Taois Wu Chen melirik yang lain dengan acuh tak acuh, seolah tak mengenali Simu. Ia berhenti sejenak pada Raja Chang Yuan dan Meng He sebelum akhirnya menatap naga emas itu. Makhluk jahat. Kau menghancurkan susunan teleportasi kuno Sekte Abadi Tongtian dan membantai banyak muridnya. Apa kau mau mati dengan cepat? Mata Taois Wu Chen berkilat, langsung menyadari situasi. Dengan raungan, sebuah pedang panjang berwarna biru kehijauan melesat dari belakangnya. Dalam kilatan cahaya pedang panjang berwarna biru kehijauan itu tiba-tiba terbelah menjadi 2, lalu 4, berubah menjadi lautan pedang yang luas. Siulan pedang yang dahsyat, seperti suara laut, bergema tanpa henti. Taois Wu Chen kemudian melancarkan jurus pedang satu tangan. Tiba-tiba, suara gemuruh menembus udara. Sinar pedang cian yang pekat melesat ke arah naga emas bagaikan gelombang pasang, memancarkan serangkaian suara gemuruh. Kemanapun mereka lewat, ruang seakan terkoyak, meninggalkan gelombang. Di belakangnya, wajah Simu sedikit berubah, semburat kegembiraan bercampur kekhawatiran. Selama bertahun-tahun, kultivasi Tao Wu Chen telah meningkat pesat. Mungkin, entah mengapa, ia dan naga emas memiliki konflik yang membuat mereka tidak dapat mengenalinya, pria yang pernah mereka idamkan. Naga emas Aozu meraung marah, tentu saja tidak berani meremehkan serangan Tao Wu Chen. Cahaya keemasan bersinar dari tanduknya, dan ia membuka mulutnya untuk melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan. Tiba-tiba cahaya itu berubah menjadi jaring emas yang luas, menghalangi jalannya. Dengan dentuman yang keras, sinar pedang cian mendarat di jaring emas, meletus menjadi lingkaran cahaya cian dan emas yang mengguncang kehampaan di sekitarnya dengan hebat, hampir runtuh. Namun, untuk sesaat, tubuh utama naga emas itu tak mampu melarikan diri, dan Taois Wu Chen pun tampaknya tak mampu menembus jaring emas itu. Kedua belah pihak menemui jalan buntu. Pada saat itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Cahaya keemasan tiba-tiba melesat turun dari kejauhan, memancarkan gelombang tekanan yang luar biasa. Namun, tekanan ini bukanlah tekanan spiritual seorang kultivator, melainkan kekuatan dari suatu senjata magis. Itu, wajah Meng He berubah. Cahaya keemasan itu bergerak dengan kecepatan yang luar biasa cepat, mendekat dalam sekejap, lalu tiba-tiba berhenti dan mulai berputar. Di dalam cahaya keemasan itu, sebuah tongkat emas muncul. Panjangnya sekitar 3 meter dan setebal mangkuk. Rune emas muncul di atasnya,
dan berkilauan dengan cahaya kemasan. Tekanan mengerikan terpancar dari tongkat emas itu. Ini adalah benda suci yang dikirim dari surga. Ada apa? Wajah Meng He berubah, ekspresinya pun berubah. Ia menggertakkan gigi dan melipat keempat bendera hijaunya. Perisai hijau yang mengelilingi lingkaran sihir itu berkedip dan menghilang. Pada saat yang sama, ia melompat ke depan, menerkam tongkat emas itu. Dengan satu tangan, ia menggenggamnya. Namun, pada saat itu, tongkat emas itu berkelebat, dan kekuatan dahsyat melonjak darinya bagai tsunami. Ekspresi Meng He berubah drastis, merasakan kekuatan tak terlihat menyapu keluar darinya. Ia merasa seperti dihantam pukulan telak, darah mengucur dari mulutnya. Ia terpental, menghantam tanah dengan keras. Tongkat emas itu berkelebat, berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, dan terbang menuju Simu. Di bawah tatapan takjub semua orang, cahaya keemasan itu berkilauan dan menyusut dengan cepat. Sebelum Simu sempat memahami apa yang terjadi, cahaya keemasan itu telah menyusut seukuran ruas jari, dan dengan kilatan lain, cahaya itu menghilang ke dalam tubuhnya. Simu tertegun, wajahnya sedikit bingung. Meng He melompat dari tubuhnya, memelototi Simu, tampaknya tidak terluka parah. Asar manusia nakal, trik apa yang kau gunakan untuk mencuri harta karun orang-orang Laut Cina Timurku? Kembalikan sekarang, raungnya, sambil mengibarkan bendera hitam besar. Cahaya air hitam bersinar di sekelilingnya, dan 7 atau 8 bilah cahaya hitam raksasa menebas ke arah Simu. Ia meletakkan tangan kirinya di belakang punggung, dan sebuah token hitam berkelebat. Seberkas cahaya hitam melesat keluar, melayang dekat tanah, dan terbang menuju platform batu hitam di dekat lingkaran sihir. Pada saat yang sama, 3 klon naga-naga emas Aozu memanfaatkan kesempatan untuk menerkam Simu dan Raja Kera Biru. Wajah Simu berubah drastis, dan ia melirik pilar naga melingkar. 2 dari 3 pilar terakhir telah menyala, hanya menyisakan yang terakhir. Satu lagi, tunggu, raung Simu. Raja Kera Biru mengerti dan mengangguk. Cahaya cian memancar dari tubuhnya, mengembun menjadi wujud seperti kera raksasa setinggi lebih dari 3 meter, menghalangi ketiga hantu naga. Simu berbalik menghadapi serangan Meng He dan hendak menyerang. Namun pada saat itu, tubuhnya tiba-tiba membeku, tak bisa bergerak, ekspresinya berubah drastis. Detik berikutnya, cahaya keemasan yang menjulang tinggi muncul dari tubuhnya, menyebar seperti aliran deras yang dahsyat. Ekspresi Raja Keracang berubah drastis, tetapi cahaya keemasan itu tiba-tiba mencapainya dan melewatinya, seolah dirasuki roh. Bagaikan air pasang yang mengamuk, cahaya keemasan itu dengan mudah menghancurkan dan menelan bilah cahaya hitam raksasa itu, bahkan cahaya hitam yang menempel di tanah. 3 klon naga yang ditransformasi oleh naga banjir emas Aozu juga tersapu oleh cahaya keemasan itu. Tak jauh dari sana, wujud asli naga banjir emas Aozu dan Taois Wuchen, yang sedang berada dalam kebuntuan, juga terkena cahaya keemasan itu. Gelombang kekuatan meletus, mendorong mereka berdua jauh, dan Meng He tentu saja tak luput. Dalam sekejap, beberapa orang di dekat alun-alun terdorong jauh, meregang puluhan kaki sebelum berhenti. Tubuh Simu gemetar, lalu tiba-tiba pulih, melihat sekeliling dengan ekspresi linglung. Boom! Pada saat ini, pilar naga terakhir dari susunan teleportasi domain bintang kuno akhirnya menyala, memancarkan cahaya putih menyilaukan yang menyelimuti Simu dan Raja Changyuan.
Kehampaan di sekitarnya bergetar hebat. Jangan lari. Raungan dahsyat menggema dari samping. Tanduk emas di kepala naga emas Aozu bersinar terang. Dengan suara "Swish", cahaya keemasan tiba-tiba melesat keluar darinya, terbang menuju Simu. Namun, sudah terlambat. Sosok Simu dan yang lainnya menjadi kabur dalam cahaya putih. Sebelum cahaya keemasan yang menyilaukan mencapai mereka, sosok mereka menjadi kabur sesaat, dan seiring cahaya putih memudar, cahaya itu perlahan memudar. Namun, tepat sebelum cahaya putih yang menyelimuti hampir menghilang sepenuhnya, cahaya keemasan itu tiba-tiba meledak. Boom! Cahaya putih yang terpancar dari susunan teleportasi kuno bergetar hebat, menyebabkan sosok Simu dan Raja Changyuan berputar dan berubah bentuk. Saat berikutnya, hamparan cahaya putih yang luas, berpusat di susunan, menyebar ke segala arah, menelan Aozu, Meng He, dan Taoist Wuchen dalam sekejap mata. Di atas Laut Cina Timur, seberkas cahaya putih tebal melesat ke langit, menembus awan. Permukaan laut di dekatnya meletus dalam gelombang, seolah-olah tsunami dahsyat telah dilepaskan. Dalam radius 100 mil, energi vital langit dan bumi melonjak dahsyat, seolah-olah sebuah lubang telah ditembus di antara langit dan bumi. Bab 453 Bintang Kematian. Simu merasakan sekelilingnya kabur dan seluruh tubuhnya berputar. Detik berikutnya, ia mendapati dirinya berada dalam kehampaan yang gelap gulita. Ruang di sekitarnya bergetar hebat, dan retakan-retakan dengan berbagai ukuran muncul dan menghilang di kehampaan. Melalui retakan-retakan yang saling bersilangan ini, sebuah titik cahaya samar dan samar dapat terlihat jauh di depan. Tubuh Simu bergoyang dalam kehampaan ini seperti catkin yang tertiup angin. Gelombang kekuatan yang merobek melonjak dari segala arah, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Untungnya, tubuhnya cukup kuat untuk menahan kekuatan sebesar ini. Sambil berusaha menenangkan diri, ia mengaktifkan penglihatan spiritualnya untuk melihat ke arah titik cahaya tersebut. Ia menemukan bahwa itu adalah sebuah pintu, dan gelombang hisapan memancar darinya. Namun, kekuatan hisapan ini tampaknya terganggu oleh kekuatan spasial di sekitarnya, menjadi terputus-putus dan sangat tidak stabil. Jangan lihat, itu adalah tujuan teleportasi ini. Pada saat ini, suara Raja Changyuan terdengar. Setelah mendengar ini, Simu menoleh untuk melihat. Tak jauh dari sana, wajah Raja Keracang pucat pasi, tubuhnya bergetar hebat akibat tarikan dan tekanan kekuatan spasial di sekitarnya. Senior, kalau kita sampai di sana saja, bisakah kita berhasil berteleportasi? Tanya Simu keras. Memang benar, lorong spasial di sini telah dihancurkan oleh naga itu. Sekarang dipenuhi retakan spasial, bahkan seorang kultivator surgawi pun tak mampu menahan amukan kekuatan spasial. Bahkan aku sendiri pun hampir tak mampu melindungi diriku sendiri, jadi kau hanya bisa berharap yang terbaik. Saat Raja Keracang berbicara, ia diselimuti cahaya biru dan terbang menuju titik cahaya yang jauh, menghindari retakan spasial di sekitarnya. Simu terkejut. Ia memang bisa merasakan kekuatan penghancur yang aneh di dalam retakan spasial yang ada di mana-mana. Dengan swish, ia mengerahkan kekuatan magisnya, membentuk perisai energi spiritual di sekelilingnya, menyelimuti dirinya. Kilatan api menyambar di belakangnya, dan sepasang sayap berapi terbentang, mengepak kuat untuk menahan kekuatan sobek dari ruang di sekitarnya.
Ia juga menuju ke pintu yang diterangi cahaya di kejauhan. Pada saat ini, seluruh ruang bergetar hebat lagi. Retakan di ruang sekitarnya muncul dan runtuh lebih sering, seolah-olah seluruh kehampaan runtuh. Bahkan pintu yang diterangi di depan pun terdistorsi, dan tampak seolah-olah beberapa retakan muncul samar-samar dalam cahaya putih. Simu merasakan kekuatan sobek di sekelilingnya tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Bahkan dengan dukungan sayap di belakangnya, ia tidak dapat sepenuhnya menstabilkan tubuhnya, dan ia terus-menerus bergoyang. Raung, tidak jauh di depan Simu, tubuh Raja Keracang bergetar dengan cahaya hijau. Dengan raungan, pakaiannya meledak inci demi inci, dan otot-ototnya yang kuat menggembung satu demi satu. Seketika, rambut di tubuhnya berangsur-angsur berubah menjadi hijau, tumbuh panjang dengan cepat, menyebar ke seluruh tubuhnya dan menutupi seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, ia berubah menjadi kera tua besar berambut hijau. Setelah Raja Kera berubah menjadi raksasa hijau, gelombang cahaya hijau tiba-tiba turun di sekelilingnya, dan wujudnya akhirnya stabil. Dengan tangan disilangkan di depan dahinya, ia dengan hati-hati melangkah maju, selangkah demi selangkah, menuju pintu yang diterangi. Namun, pada saat ini, riak tiba-tiba mengguncang sisinya, dan garis hitam berkelebat tanpa suara. Meskipun Raja Kera sangat berhati-hati, turbulensi spasial ini muncul terlalu tiba-tiba. Ia melesat keluar seperti pisau tajam, lalu lenyap dalam sepersekian detik. Cahaya hijau di bahu Raja Kera tiba-tiba terbelah, membentuk garis darah. Kemudian, salah satu lengannya langsung terpisah dari tubuhnya, darah mengucur deras, dan ia mengerang. Namun ia tidak menghentikan lajunya, malah, ia mempercepat langkahnya. Simu menyaksikan dengan gentar, tetapi kini, terjepit di antara batu dan tempat yang keras, ia hanya bisa menelan ludah dan melanjutkan penerbangannya yang berat menuju pintu yang diterangi cahaya. Boom! Petik 2. Pada saat itu, suara keras lainnya bergema di udara. Suara mendesis tiba-tiba menguat. Simu merasakan kekuatan sobek dari ruang di sekitarnya berlipat ganda lagi. Perisai roh Ki yang mengelilinginya retak dengan cahaya hijau yang berkilauan, dan serangkaian retakan berkelok-kelok muncul. Simu mengaitkan segel tangannya, menuangkan gelombang mana ke dalam perisai roh Ki. Perisai roh Ki bersinar putih, dan retakan di permukaannya akhirnya tertutup, meskipun terpelintir dan berubah bentuk di bawah tekanan ruang yang luar biasa. Tiba-tiba, aliran ruang yang bergejolak muncul dari celah di atas kepala Simu, seperti bilah tak terlihat, menembus permukaan perisai roh Ki. Perisai roh Ki langsung runtuh, hancur berkeping-keping. Wosh! Simu memacu sayapnya yang berapi-api ke samping saat turbulensi spasial melanda, berhasil melarikan diri. Namun kemudian, gelombang turbulensi spasial lainnya meletus dari jarak dekat di belakangnya, menyapu ke arahnya. Dengan desiran, sayap berapi-api di salah satu sisi punggungnya langsung terpotong oleh arus turbulensi, memisahkan sebagian besar dirinya, menjadikannya setitik cahaya merah di udara. Sebelum Simu sempat bereaksi, beberapa retakan spasial di kiri, kanan, dan belakangnya meluas dengan cepat, memancarkan aliran arus spasial turbulensi yang menyapu ke arahnya dengan kekuatan yang luar biasa. Tanpa bisa melarikan diri, Simu tiba-tiba berputar, tangan kirinya langsung menghitam sementara api putih menyelimuti seluruh lengan bawahnya. Ia kemudian mengepalkan jari-jarinya dan melancarkan pukulan yang kuat. Dengan suara dentuman,
Api putih mengepul, dan celah spasial baru yang samar pun terbuka. Aliran arus spasial yang bergejolak menyerbu masuk tepat ke dalam celah, menyebar ke dimensi yang tak diketahui. Dahi Simu sudah berlumuran keringat. Tanpa berpikir dua kali, ia segera berbalik dan mencoba untuk terus maju. Raja Keracang, dalam wujud aslinya, kini berada beberapa puluh kaki di depannya, masih hampir 100 kaki dari pintu yang diterangi di ujungnya. Hanya lapisan tipis cahaya biru yang tersisa di sekelilingnya. Sambil menahan turbulensi spasial yang semakin dahsyat, ia juga mati-matian menghindari retakan spasial yang sesekali muncul. Seluruh tubuhnya terdeformasi oleh kekuatan spasial yang luar biasa, kulitnya merah padam, dan gerakannya sangat menyakitkan. Semakin dekat ia ke pintu yang diterangi, semakin tidak stabil ruang itu, dengan lebih banyak retakan dan turbulensi. Simu mengerang dalam hati. Retakan dan turbulensi spasial di sini semakin meningkat. Jelas, lorong spasial sementara yang diciptakan oleh susunan teleportasi kuno ini berada di ambang kehancuran akibat serangan terakhir naga emas. Tak heran Raja Keracang bergegas menuju ujung yang lain dengan begitu nekat, jika tidak, ia pasti sudah terperangkap dalam turbulensi spasial dan tercabik-cabik. Tepat saat ia hendak melangkah maju, ia tiba-tiba merasakan kekuatan spasial yang dahsyat memancar dari belakangnya. Ditarik oleh kekuatan ini, tubuhnya melambat drastis. Terkejut, ia melepaskan indera spiritualnya dan menerjang mundur, tiba-tiba menyadari sesuatu. Meskipun pukulan tinju kirinya telah menghancurkan kekosongan untuk sementara dan membantunya menghindari ancaman turbulensi spasial, celah di belakangnya kembali melebar saat turbulensi masuk, dan mulai menyatu dengan beberapa retakan spasial di sekitarnya. Kekuatan spasial yang melonjak dari retakan tersebut meningkat pesat. Jika ia tidak segera meninggalkan area ini, daya hisap spasial yang semakin kuat akan melahap dan menghancurkannya berkeping-keping. Namun, retakan spasial di depannya terus muncul dan menghilang, membuat setiap langkah penuh bahaya dan ancaman, membuatnya mustahil untuk bergerak cepat. Simu merasakan aura kehancuran yang mengerikan menekan dari belakangnya. Diliputi kebencian, ia tak bisa menahan diri untuk melolong panjang, menatap langit. Pada saat itu, darah Simu tiba-tiba terasa panas tak tertahankan, seolah mendidih. Detik berikutnya, cahaya keemasan memancar dari tubuhnya, dan serangkaian rune emas mistis yang berkilauan muncul, memancar dari tubuhnya dan berputar-putar di sekelilingnya seperti kupu-kupu yang berterbangan. Dengan munculnya rune emas ini, Simu merasakan tekanan di sekitarnya mereda, dan perasaan tercekik dan tertekan yang ia rasakan lenyap. Simu kembali tenang, tetapi sebelum ia sempat bersukacita, wajahnya kembali diliputi keterkejutan. Seluruh lorong spasial bergetar hebat lagi, kali ini bahkan lebih hebat dari sebelumnya, dan retakan selebar beberapa kaki muncul dan menghilang. Namun, gelombang ini tidak berpengaruh padanya. Dikelilingi oleh cahaya keemasan, ia tidak merasakan fluktuasi spasial. Namun, di dekat pintu yang terang benderang, sejauh mata telanjang dapat melihat, jaringan retakan spasial yang bersilangan mulai pecah dalam getaran hebat. Tidak, Raja Kera, yang berubah menjadi kera biru raksasa, bergoyang beberapa kali, berusaha menghindari retakan. Sebelum ia sempat berteriak, ia ditebas oleh beberapa gelombang turbulensi spasial yang tiba-tiba. Cahaya biru di sekelilingnya langsung hancur, dan ia terpotong menjadi 7 atau 8 bagian, menumpahkan darah kemana-mana. Pada saat itu,
Raja Kera membuka mulutnya, dan aliran cahaya biru terbang keluar, menelan kepalanya dan melesat ke depan. Namun, sebelum ia melangkah jauh, sebuah kekuatan spasial yang mengerikan dan menghancurkan, yang tampaknya mampu menghancurkan segalanya, langsung menyapu seluruh lorong spasial, langsung menghancurkan kepala Raja Kera dan beberapa bagian tubuh lainnya menjadi kabut berdarah. Saat Simo menatap dengan takjub, cahaya keemasan yang menyelimutinya tiba-tiba menyusut, berubah menjadi seberkas sinar keemasan. Dalam sekejap, sosok Simo lenyap dari kehampaan. Saat cahaya keemasan menyelimuti Simo, pikirannya mulai kabur, dan ia pun tak sadarkan diri. Entah berapa lama waktu berlalu sebelum ia membuka mata lagi, hanya untuk mendapati dirinya dalam mimpi yang sama sekali baru. Itu adalah mimpi karena ia tak dapat bergerak, sama seperti setiap kali ia berubah menjadi kera putih. Namun, kali ini, ia bukan kera putih. Sebaliknya, ia muncul dalam wujud manusianya di tengah langit berbintang yang luas, berdiri di udara di luar sebuah planet berwarna kaki. Perasaan itu ilusif, namun semua yang ada di hadapannya terasa sangat nyata. Bahkan dari kejauhan, Simo dapat merasakan keagungan planet berwarna kaki itu. Ia merasa begitu tak berarti di hadapannya, bagaikan sebutir pasir di lautan pasir yang luas. Saat itu, ia sangat terkejut, tetapi kemudian secercah keraguan melintas di benaknya. Planet yang tampak begitu besar ini ternyata tak bernyawa dan terasa hampa. Ia bahkan tak merasakan energi spiritual apapun darinya. Bab 454 Star Wars. Simo menenangkan diri dan mengamati permukaan planet. Aliran udara berwarna oker yang sangat besar menempel di permukaan, menyatu menjadi pusaran kuning yang luas. Di dalam pusaran ini, semburan cahaya bersinar, dan sambaran petir raksasa berkelebat dan berkelap-kelip seperti naga raksasa, muncul dan menghilang, pemandangan yang mengerikan. Melalui arus ini, ia dapat melihat retakan-retakan yang melintasi permukaan planet, seperti sungai-sungai besar. Aliran lava merah tua yang tak terhitung jumlahnya, seperti aliran darah, mengalir deras melalui celah-celah yang bersilangan ini. Retakan-retakan ini meluas dan saling terkait dengan kecepatan yang terlihat. Simo tiba-tiba merasa seolah-olah planet berwarna oker yang sangat besar ini seperti orang yang terluka parah dan sekarat, di ambang kehancuran. Tiba-tiba, sebuah raungan meletus dari salah satu pusaran berwarna oker di bawah. Raungan itu dipenuhi dengan amarah dan kebencian, tetapi yang lebih parah lagi, rasa sakit. Terkejut, Simo berbalik untuk melihat. Lengkungan perak yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di dalam pusaran, lalu sesosok raksasa melompat keluar, diselimuti energi iblis. Simo mengamati dengan saksama, dan di dalam aura iblis, ia melihat seekor kera iblis raksasa, panjangnya sekitar 6 atau 700 kaki. Tubuhnya diselimuti bulu abu-abu, matanya berkobar api. Di tangannya, ia memegang palu raksasa, panjangnya sekitar 2 atau 300 kaki. Namun, dadanya dipenuhi luka-luka mengerikan. Dagingnya terkoyak di udara, dan darah menyembur keluar, berceceran di udara. Pemandangan ini membuat jantung Simo berdebar kencang, baru pertama kali ia melihat makhluk sebesar itu. Namun kemudian, sesuatu yang lebih luar biasa terjadi. Raungan bak tsunami menggema dari pusaran-pusaran di permukaan planet di bawah. Satu demi satu, sosok-sosok raksasa melompat keluar dari pusaran berwarna oker di bawah. Luar biasa,
Mereka bagaikan lautan kera iblis raksasa, diselimuti aura iblis yang tak terhitung jumlahnya. Mereka berdesakan rapat, mungkin berjumlah puluhan ribu. Kera-kera iblis ini tampaknya berasal dari spesies yang berbeda, warna bulunya bervariasi dari hijau ke merah, putih ke hitam, dan panjang ke pendek. Lebih lanjut, ukuran mereka sangat bervariasi, yang terkecil tingginya lebih dari 100 kaki, sementara yang terbesar melebihi 1000 kaki. Namun, kesamaan mereka adalah kemiripan mereka dengan dewa-dewa yang ganas, mata mereka melotot penuh amarah, dan sebagian besar memiliki bekas luka. Mereka meraung penuh amarah dan enggan. Ah! Raung berbagai kera raksasa itu, menyerbu ke arah langit berbintang. Memimpin serangan adalah 4 kera raksasa dengan tinggi lebih dari 1000 kaki. Aura iblis mereka memancar dari mereka seolah-olah mereka adalah fisik. Masing-masing memancarkan aura yang mencekik dan menakutkan. Memimpin serangan adalah seekor kera raksasa yang diselimuti bulu hijau pendek, memegang tongkat raksasa yang terbungkus lingkaran cahaya berwarna oker. Di sebelah kiri kera raksasa berambut hijau itu adalah seekor kera hitam pekat, otot-ototnya menggembung. Di masing-masing tangannya, ia memegang kapak raksasa, bilahnya membelah udara, meninggalkan jejak cahaya hitam. Di sebelah kanan kera raksasa berambut hijau itu terdapat seekor kera raksasa kurus berambut putih, menghunus pisau batu dan bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Di belakang ketiga kera di depan terdapat seekor kera raksasa berbulu merah panjang. Ia menggenggam 2 palu tembaga seukuran bukit kecil, mengayunkannya berulang kali, memancarkan lapisan cahaya merah. Di belakang keempat kera iblis raksasa ini, yang tingginya lebih dari 1000 kaki, puluhan ribu ekor, masing-masing bersenjatakan tongkat, palu raksasa, dan senjata berat lainnya, mengikuti dari dekat. Kekak. Kuman yang luar biasa dari pemandangan itu membuat Simu tertegun selama beberapa napas. Ia secara naluriah menatap langit berbintang yang dituju para kera iblis itu, dan semakin takjub. Ia melihat sekelompok orang lain di langit tak jauh dari tempat para kera iblis raksasa itu menghadap. Di atas langit berbintang yang gelap gulita, lebih dari 100 kapal perang perak berkilauan berjajar, bagaikan barisan pegunungan dengan puncak-puncak perak yang saling terhubung, membentang di cakrawala dan menutupi bintang-bintang di sekitarnya. Kapal-kapal perak ini berbentuk gelendong, menggembung di tengah dan meruncing di ujungnya. Kapal-kapal itu diukir dengan pola-pola totem yang aneh. Dari lambungnya, 2 sayap perak membentang, rune emasnya memancarkan cahaya yang nyata dan cemerlang, berkibar lembut. Dari depan setiap kapal perang, sebuah silinder logam mencuat seperti probe. Di puncaknya terdapat seekor binatang berbentuk aneh dengan mulut terbuka, melotot tajam ke depan. Dan tepat di depan kapal-kapal perang itu, 8 naga emas melayang di udara. Ekor mereka terikat oleh ratusan rantai perak berkilauan, menghubungkan mereka dengan kapal-kapal perang di belakang mereka. Di atas kapal-kapal perang keperakan itu, awan-awan berputar dalam kabut ungu yang berkilauan. Cahaya pelangi yang terang melengkung membentuk busur, menyelimuti setiap kapal, menciptakan pemandangan bak negeri dongeng. Melalui kabut berwarna pelangi yang menyelimuti kapal-kapal perang, Simu samar-samar dapat melihat prajurit yang tak terhitung jumlahnya mengenakan baju sirah yang tak terhitung jumlahnya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah pemandangan ratusan raksasa berjubah kuning, setinggi lebih dari 1000 kaki, berdiri di balik penghalang perak kapal-kapal perang. Raksasa-raksasa ini, masing-masing setinggi 1000 kaki,
memiliki rambut keriting keemasan dan wajah tanpa ekspresi. Mereka mengenakan jubah kuning oker yang tersampir diagonal, dan di pinggang mereka tersampir drum emas raksasa. Drum-drum ini, yang tersampir di pinggang mereka, tampak seperti mainan, tetapi sebenarnya tingginya hampir 1000 kaki. Mereka tidak memiliki banyak rune misterius, kecuali gambar binatang raksasa dengan mulut terbuka, berpusat pada drum. Para raksasa berjubah kuning itu mengarahkan pandangan mereka ke bawah, menatap puluhan ribu kera iblis yang menyerbu dari kejauhan. Ekspresi mereka datar, mata mereka tanpa emosi. Sambil mencengkeram stik drum biru tua, mereka perlahan mengangkat tangan mereka setinggi dada. Kemudian, semua raksasa berjubah kuning secara bersamaan menurunkan lengan mereka dan memukul genderang di pinggang mereka dengan keras. Bang! Mengiringi pukulan palu raksasa berjubah kuning, sebuah gelombang tak terlihat berdesir. Di atas tonjolan silinder di haluan setiap kapal raksasa, kepala binatang berbentuk aneh membuka rahangnya, cahaya keemasan memancar dari dalamnya. Seketika, lebih dari 100 sinar cahaya keemasan, seperti tombak raksasa, terpancar dari kapal-kapal raksasa, menghantam langsung ke puluhan ribu kera iblis. Melihat ini, keempat kera iblis terdepan meraung tanpa henti, senjata mereka berkilau terang. Masing-masing menggunakan metode mereka sendiri untuk menghalau sinar keemasan yang datang. Sementara beberapa kera iblis sangat kuat, mencapai panjang 1000 kaki, sebagian besar hanyalah manusia biasa, tingginya hanya beberapa ratus kaki. Puluhan sinar cahaya keemasan melesat menembus kawanan kera iblis seperti hujan panah, memicu ratapan kesakitan. Seekor kera raksasa berambut biru, dengan tinggi 7 atau 800 kaki, bermandikan cahaya biru yang berkilauan. Dengan menyilangkan sepasang kapak raksasa di dadanya, ia mencoba menghalangi seberkas cahaya keemasan. Sinar cahaya keemasan itu menyambar, menembus tubuh dan kapaknya sendiri. Kemudian, ia menembus lebih dari selusin kera raksasa lain di belakangnya, yang tak sempat menghindar. Energi iblis mereka terbukti sama sekali tak berdaya. Kera-kera iblis yang tampak sangat besar ini, setelah disambar sinar keemasan, langsung dilalap api keemasan dan menjadi abu. Adegan yang sama terulang kembali di seluruh pasukan kera iblis. Dengan serangkaian jeritan, ratusan kera iblis musnah menjadi abu. Sementara itu, sinar cahaya keemasan melesat keluar dari kapal perang perak dalam gelombang yang seakan tak berujung, membantai kera iblis raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Meski begitu, kera iblis berikutnya, dipimpin oleh 4 kera raksasa terdepan, terus menyerbu tanpa rasa takut menuju langit berbintang. Simu menyaksikan dengan gentar, tatapannya tertuju pada raksasa berjubah kuning yang menghunus palu mereka. Mereka mengayunkan lengan dan menabuh genderang raksasa di pinggang mereka tanpa henti. Dengan setiap pukulan, cahaya kuning pucat meletus. Tiba-tiba, Simu merasakan gemuruh guntur di telinganya. Irama genderang yang menggetarkan bumi begitu bergema, masing-masing menusuk jantungnya, membuatnya gemetar. Simu mencoba mengalihkan pandangan, tetapi ia tidak bisa. Ia hanya bisa menatap raksasa berjubah kuning itu saat mereka terus menabuh genderang mereka. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Saat ketukan drum mencapai telinganya, Simu merasakan sensasi geli dari ujung kepala hingga ujung kaki, seolah-olah otot dan tulangnya melemah karena hantaman itu. Seluruh tenaga di tubuhnya seakan terkuras habis, membuatnya merasa sangat lelah. Pada saat itu,
Simu tiba-tiba merasakan kegelapan di atasnya, bayangan besar menjulang di atasnya. Rasa lemah itu seketika lenyap, dan ia akhirnya bisa mengalihkan pandangannya dari raksasa berjubah kuning. Simu secara naluriah mendongak, dan tertegun. Di belakangnya berdiri seekor kera yang menjulang tinggi, berbalut baju zirah emas. Dengan tinggi lebih dari 1000 kaki, kera itu menjulang tinggi seperti gunung. Ukurannya tidak hanya beberapa kali lipat, bahkan puluhan kali lipat, lebih besar daripada kera lainnya, tetapi auranya yang mengesankan jauh melampaui kera lainnya. Baju zirah emas kera itu, lempeng-lempengnya saling bertautan, membentuk satu kesatuan yang utuh. Terukir di lempeng-lempeng ini pola-pola seperti ular, berkilauan dengan cahaya kemasan. Pada baju zirah dada kera itu, terpahat patung kepala binatang buas yang besar. Binatang buas itu menggigit mulutnya, matanya berkilau keemasan, sungguh sosok yang agung. Simu, berdiri di kaki kera itu, bagaikan seekor semut di bawah pilar yang menjulang tinggi, hanya mampu melihat sebagian tubuh kera itu, tak mampu memahami sepenuhnya ciri-cirinya. Inilah mengapa Simu tak menyadari kehadiran kera itu. Baru, setelah kera itu menundukkan kepalanya, menebarkan bayangan di atas Simu, ia menyadari sosok ganas sebagai gunung yang berdiri di belakangnya. Saat melihat sekilas wajah kera itu dengan jelas, Simu tertegun dan terkesiap. Di atas kepala Simu, bukan hanya satu kepala kera, melainkan 3. Kera berbaju zirah emas itu, yang menjulang setinggi lebih dari 10.000 kaki, memiliki 3 kepala raksasa, berdampingan, di atas bahunya. Salah satunya menatap ke depan, dengan ekspresi tenang di wajahnya. Kepala satunya, di sebelah kiri, sedikit miring, menatap Simu, taringnya terbuka, dan cemberutnya dipenuhi amarah. Di sebelah kanan, kepala lain, juga miring ke samping, memelototi Simu, meskipun matanya memancarkan senyum tipis, tanpa amarah. Wajah tenang kera raksasa berbaju zirah emas itu memiliki satu pupil vertikal, setengah terbuka dan setengah tertutup, di antara alisnya, dengan cahaya keemasan samar yang memancar darinya. Dan di bawah tulang rusuknya, 6 lengan kokoh tumbuh dari punggungnya, semuanya berbalut baju zirah emas. Ia menyerupai makhluk dengan 3 kepala dan 6 lengan. Bab 455, Kera Raksasa. Saat Simu menatap kera raksasa berzirah emas itu, kepala tengah kera yang tadinya menatap lurus ke depan, perlahan menunduk, menatap Simu. Kera itu begitu besar, kepala tengahnya saja kemungkinan berdiameter ratusan kaki, matanya yang besar berukuran hampir 100 kaki, berkilauan dengan cahaya keemasan. Saat tatapan Simu bertemu dengan mata itu, ia merasa ia tidak sedang menatap sepasang mata, melainkan lautan keemasan yang luas, luas dan dalam. Sebelum ia sempat memikirkannya, tekanan yang tak terlukiskan turun dari langit. Detik berikutnya, pikirannya kosong. Ia tak bisa menggambarkan kedalaman ketakutannya, hanya perasaan tak berdaya yang tak terjelaskan yang menyapunya, seolah kera itu bisa melenyapkannya hanya dengan satu pikiran. Hati Simu terguncang, tetapi ia tak bisa menggerakkan ototnya. Ia mencoba berbicara, tetapi tak bisa. Namun, tekanan itu hanya berlangsung sepersekian detik sebelum lenyap, seolah tak pernah muncul. Simu merasa lega, dan ingin melihat lebih dekat ke arah lawan bicaranya. Pada saat itu, kepala tengah kera raksasa berzirah emas tiba-tiba berkata, "Kau terlalu pagi, ini bukan tempat untukmu." Kata-katanya tenang,
namun bergema bagai guntur di telinga Simu, menyebabkan kepalanya membengkak dan darahnya berdesir. Suara yang bertahan itu bergema tanpa henti. Kemudian, kera raksasa bersirah emas itu tiba-tiba mengangkat satu tangannya, dan sebuah tangan, yang cukup besar untuk menghalangi matahari dan langit, menukik turun dari langit. Tangan itu turun dengan kecepatan yang tampak lambat tetapi sebenarnya cepat. Cahaya keemasan memancar dari telapak tangannya, menyapu ke bawah seperti ular, melingkari Simu. Saat tangan raksasa itu mundur, Simu juga tertarik ke atasnya. Bermandikan cahaya keemasan ini, Simu tidak merasa tidak nyaman. Namun, ia baru saja berada di atas tangan raksasa itu sesaat sebelum ia melihatnya bergerak lagi. Pandangannya kabur, lalu tubuhnya menjadi ringan, dan ia melayang pergi seperti awan. Segala sesuatu di sekitarnya surut dengan cepat. Saat auman itu semakin lemah, ia akhirnya bisa melihat dengan jelas kera raksasa bersirah emas itu. Dengan 3 kepala dan 6 lengan, ia melayang di udara, bagaikan dewa yang turun ke bumi. Namun, kera itu semakin mengecil di mata Simu, dan seluruh planet berwarna kuning tanah itu pun semakin mengecil di hadapannya, akhirnya berubah menjadi cahaya bintang yang redup, perlahan tenggelam dalam hamparan cahaya bintang yang berkelap-kelip. Entah mengapa, hati Simu mulai mendingin, dan ia dipenuhi kepanikan. "Ah!" teriak Simu, tiba-tiba membuka matanya, dan tiba-tiba duduk. Ia terengah-engah, melihat sekeliling dengan panik, hanya untuk menyadari bahwa cahaya bintang, kapal perang raksasa, dan bahkan berbagai kera iblis semuanya telah lenyap. Di hadapannya hanyalah gua yang tampak sunyi dan kuno. Syukurlah itu hanya mimpi. Simu menghela napas lega, menggelengkan kepalanya yang bengkak. Ia bergeser dan mendapati dirinya duduk di atas bantal bundar, bokongnya lemas dan lemas. Ia memandang sekeliling dengan pandangan kosong, mendapati dirinya dikelilingi perabotan sederhana yang diukir dari basal, meja dan kursi batu, sederhana namun berdesain sederhana. Lantai gua berdebu, tetapi meja dan kursi batu itu bersih tanpa noda, tampak luar biasa bersih. Setelah tatapan Simu sepenuhnya, ia melihat seekor kera putih tua berjubah hijau duduk tegak di kursi batu di belakangnya. Kera itu setengah membungkuk, memegang kendi anggur batu biru di satu tangan dan gelas anggur batu putih di tangan lainnya, menyesap dengan santai. Setelah sekian lama, akhirnya seseorang datang. "Aku tak menyangka itu manusia," gumam kera tua itu pada dirinya sendiri saat Simu tersadar. Kera itu berbalik dan meliriknya dengan acuh tak acuh. Setelah mengatakan ini, ia menuangkan segelas anggur lagi untuk dirinya sendiri dan meneguknya sekaligus. "Maaf, Tuan, Anda siapa? Dan tempat apa ini?" tanya Simu, gelisah dan bingung, sambil perlahan berdiri. Ia mencoba mengingat kembali pengalaman-pengalamannya sebelumnya, dan ingatan itu perlahan-lahan menjadi lebih jelas. Sepertinya sesuatu yang tak terduga telah terjadi saat ia dan Raja Kera dipindahkan oleh susunan teleportasi antar bintang kuno. Raja Kera jatuh ke dalam terowongan ruang angkasa yang runtuh, dan entah kenapa ia mengalami koma dan bermimpi aneh. Mengesampingkan pertanyaan tentang adegan pertempuran yang masih membuatnya takut hingga hari ini, ia tampak tidak terpengaruh oleh terowongan ruang angkasa itu. Mungkinkah ini ujung lain dari susunan teleportasi? Namun, gua itu tidak besar, dan tidak ada tanda-tanda susunan teleportasi. Kera tua berjubah hijau itu menatap Simu dengan senyum tipis, alisnya berkerut,
masih minum dengan santai, dan mengabaikannya. Melihat ini, Simu mengabaikan kera tua itu dan keluar dari gua. Kera tua berjubah hijau itu tampaknya tidak berniat menghentikannya. Tepat saat Simu hendak keluar dari gua, ia sedikit rileks, dan langkahnya dipercepat. Pada saat itu, tubuhnya menabrak dinding tak terlihat dengan bunyi gedebuk. Haha, raungan tawa kera tua berjubah hijau menggema dari dalam, seolah dipenuhi kegembiraan. Simu, merasa sedikit kesal, mendorong dinding tak kasat mata itu, tetapi sekuat apapun ia mencoba, dinding itu tetap tak bergerak. Ia mengulurkan tangannya, meraba-raba sejenak, hanya untuk menyadari bahwa seluruh pintu masuk gua seolah tertutup oleh dinding tak kasat mata ini. Ia menarik napas dalam-dalam, mengepalkan tangan kirinya, dan lengan kirinya, dalam kilatan cahaya putih, tiba-tiba berubah menjadi hitam pekat. Kemudian, dengan raungan keras, ia mengayunkan tinju kirinya ke depan dengan pukulan yang kuat. Tinjunya, yang dilalap api putih, belum mengenai dinding tak kasat mata itu, tetapi angin dari pukulannya merobek garis-garis putih melalui kehampaan di sekitarnya, seolah-olah merobek ruang. Kilatan cahaya putih menyambar, dan tinjunya mendarat dengan kuat di dinding tak kasat mata itu. Alih-alih suara menggetarkan bumi yang Simu antisipasi, tinjunya menghantam dengan keheningan total. Pukulannya, yang cukup kuat untuk menghancurkan kehampaan, terasa seperti pukulan yang menghantam udara, tanpa riak sama sekali. Namun, ia bisa dengan jelas merasakan dinding tak kasat mata di depannya menghalangi tinjunya. Batasan macam apa yang seberat itu? Ada apa? Simu bertanya-tanya, tetapi ia hanya bisa berbalik dan berjalan kembali. Senior, bolehkah saya bertanya di mana tempat ini? Jika Anda tahu, mohon beritahu saya. Simu membungkuk kepada monyet tua berjubah hijau. Hehe, lebih tepatnya begitu. Yang terpenting bagi anak muda adalah menghormati orang yang lebih tua, kata monyet tua berjubah hijau sambil tersenyum, menyesap anggur. Simu merasakan sedikit ketidaksetujuan, tetapi ia menyimpannya untuk dirinya sendiri. Ia menatap monyet tua itu, menunggu jawaban. Kau bisa menganggap tempat ini sebagai ruang di dalam tongkat pembalik langit, kata monyet tua berjubah hijau sambil meletakkan gelas anggurnya. Tongkat pembalik langit, Simu terkejut. Lihat, itu tongkat emas yang kau dapatkan tadi. Kau lupa begitu cepat. Kera tua berjubah hijau mengerucutkan bibirnya dengan marah. Ekspresi Simu sedikit berubah, lalu ia mengangguk perlahan, meskipun masih banyak pertanyaan yang tersisa. Bolehkah aku tahu namamu, senior? Tanyanya. Aku. Ekspresi kera tua berjubah hijau membeku, tiba-tiba raut kesedihan terpancar di wajahnya. Aku adalah produk dari jejak spiritual yang ditinggalkan di sini oleh leluhur kera putih kita sebelum beliau mengalami bencana besar. Kau bisa memanggilku kera hijau, kata kera tua itu. Simu Egon mendengarnya, lalu membungkuk lagi, nadanya menjadi lebih hormat. Junior menyapa kera hijau senior. Hehe, kau cukup bijaksana dan pandai bicara, kawan kecil, kata kera tua berjubah hijau sambil terkekeh. Bolehkah aku bertanya, kera hijau senior, bagaimana aku bisa berakhir di ruang tongkat pembalik langit ini? Tanya Simu. Sang patriark kera putih pernah berkata bahwa hanya mereka yang dikenali oleh senjata pribadinya, tongkat pembalik langit, yang bisa muncul di ruang ini. Mengenai bagaimana kau bisa sampai di sini, aku tidak tahu. Ngomong-ngomong,
Aku disegel di sini oleh kera putih, dan setelah ribuan tahun menunggu, akhirnya aku menunggu hari ini, kata kera tua berjubah hijau itu. Kera hijau senior, aku pernah berada dalam bahaya beberapa kali sebelumnya, dan bahkan di ruang yang bergejolak ini, kaulah yang mengaktifkan tongkat pembalik langit untuk melindungiku. Kurasa itu kau, kan? Tanya Simu, dengan segudang pikiran berkecamuk di benaknya. Karena kau telah dikenali oleh tongkat pembalik langit, tentu saja aku tidak bisa membiarkanmu mati seperti ini, kata kera tua berjubah hijau tanpa berkomentar. Terima kasih, senior, aku sangat berterima kasih. Simu terdiam sejenak, lalu membungkuk dengan hikmat. Kera tua berjubah hijau melambaikan tangannya, lalu menunjuk bantal di depannya, memberi isyarat kepada Simu untuk duduk. Simu duduk sesuai perintah. Kera tua berjubah hijau itu menatap Simu di depannya, mengamatinya. Hal ini membuat Simu merasa agak gelisah, tetapi ia kemudian bergumam pada dirinya sendiri. Aku tidak pernah menyangka manusia bisa mengaktifkan esensi darah kera putih. Menurut akal sehat, bahkan jika manusia memiliki esensi darah kera putih, mustahil mereka bisa melakukan ini. Sebelum Simu sempat berbicara, alis kera tua berjubah hijau itu melengkung, dan dua sinar cahaya biru melesat dari matanya, menembus tubuh Simu dengan kecepatan luar biasa. Wajah Simu memucat, dan ia mencoba menghindar, tetapi setelah cahaya biru itu memasuki tubuhnya, ia tertahan oleh kekuatan tak terlihat, tak bisa bergerak sama sekali. Ia merasakan sensasi aneh yang mengalir deras di sekujur tubuhnya, tetapi ia tidak merasakan ketidaknyamanan apapun, yang memberinya ketenangan pikiran. Mata kera tua berjubah hijau itu berkedip, dan cahaya biru menghilang. Bersamaan dengan itu, belenggu di tubuh Simu pun lenyap, mengembalikan kendali ke dirinya sendiri. Hehe, tidak heran, sungguh tidak heran, kata kera tua berjubah hijau dengan raut wajah bingung. Tidak heran, Simu mengangkat alisnya. Jadi kau, seorang manusia, ternyata memiliki vena limbah monyet batu. Garis keturunan ini memang merupakan vena limbah bagi manusia, tetapi ia memiliki jejak garis keturunan kera raksasa Mitian. Kau tahu, wujud asli kera putih adalah makhluk surgawi seperti kera raksasa Mitian. Dengan kata lain, mereka yang memiliki garis keturunan monyet batu memiliki kesempatan untuk berevolusi menjadi garis keturunan kera raksasa Mitian, kata kera tua berjubah hijau itu. Apa, ada yang namanya vena limbah monyet batu? Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya, seru Simu terkejut. Di benua Dongzu dan Xie, garis keturunan monyet batu adalah urat nadi yang diakui, diketahui semua orang. Siapa sangka garis keturunan itu bahkan bisa dikaitkan dengan binatang surgawi. Sepertinya hanya segelintir orang di seluruh wilayah bintang yang tahu tentang ini. Tapi jangan terlalu bersemangat. Tepat ketika Simu merasa terkejut sekaligus gembira, kera tua berjubah hijau itu menuangkan seember air dingin ke tubuhnya.